Pusing banget saya sekarang karena saya ini sudah 7 tahun ya tinggal di Jerman. Tapi masih WNI. Sebetulnya kalau udah 8 tahun di Jerman, dan karena saya menikah sama orang Jerman dan saya sudah lulus TWK, tes wawasan kebangsaan versi Jerman, karena waktu saya baru mau pindah ke Jerman itu harus wajib mengikuti kursus ya, bukan cuma kursus bahasa tapi juga kursus tentang wawasan kebangsaan Jerman. Jadi wajib ya, saya harus lulus ujian bahasa dan lulus ujian TWK ini. Karena saya sudah lulus, jadi saya ditawarin sebetulnya untuk jadi warga negara Jerman, bisa ya. Jadi saya udah dapat Unbefristet, apa ya, Unbefristet itu artinya permanen ya, kayak permanen residen ya di Jerman. Jadi saya bisa tinggal dan bekerja selama-lamanya kalau saya mau di Jerman ya. Jadi nggak dibatasin gitu ya, jadi bisa seterusnya. Tapi masalahnya, nah ini yang jadi masalah sekarang adalah paspor saya kan masih Indonesia ya, jadi masa berlaku paspor kita itu hanya 5 tahun. Jadi walaupun saya dapat izin tinggal tanpa batas di Jerman, artinya sudah bisa permanen ya, dan bisa kerja bebas gitu ya. Tapi kalau paspor saya habis, otomatis izin tinggal saya pun habis gitu. Walaupun menurut kartu KTP saya, izin tinggal saya itu tidak terbatas, nggak habis-habis kayak KTP apa seumur hidup gitu ya. Tapi karena bergantung sama paspor saya yang cuma berlaku sampai 5 tahun, maka setelah masa berlaku paspor saya habis, otomatis yang seumur hidup ini izin tinggal saya nggak berlaku gitu, jadi habis gitu. Tadinya saya nggak terlalu mikir sampai ke situ ya, karena saya pikir paspor itu kan cuma kalau kita perlu mau melakukan perjalanan ke luar negeri ya, perlu paspor. Ternyata yang saya tidak perhatikan adalah bahwa paspor ini juga adalah sebagai izin tinggal dan izin saya kerja di Jerman, karena KTP saya bergantung masa berlakunya dengan masa berlaku paspor. Kecuali kalau saya udah ganti paspor Jerman, itu berarti udah beda lagi gitu. Nah, saya sebetulnya udah tahu, saya kan paspor saya itu udah habis tahun ini, tapi namanya kadang-kadang kita mikir nanti aja, nanti aja. Jadi sebetulnya waktu 3 bulan sebelum paspor habis itu kita sudah harus mulai mengajukan proses permohonan perpanjangan paspor ya. Ini harap diperhatikan, ini jadi pelajaran buat teman-teman WNI yang tinggal di luar negeri. Jadi perhatikan betul tentang masa berlaku paspor gitu ya. Jadi karena bukannya saya santai, tapi karena kemarin itu di masa pandemi corona itu ribet banget kalau mau ke tempat-tempat kayak kantor-kantor gitu ya. Harus mengajukan bukan cuma perjanjian tapi juga harus ada bukti tes negatif segala macam. Sebenarnya nggak terlalu masalah juga ya, bisa cepet dapet ya dari apotek ya, atau beli, saya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi masalahnya juga saya tinggal jauh banget dari tempat memperpanjang paspor ini, di kota yang jauh gitu ya dari tempat tinggal saya. Dan saya tadinya nunggu ada yang namanya kalau di Jerman itu warung konselor yang diadakan di kota-kota yang istilahnya jemput bola gitu ya. Jadi istilahnya saya nggak harus jauh-jauh, bisa lebih dekat gitu ke kantor perwakilan konsuler di Indonesia, konsuler Indonesia di kota yang terdekat dengan kota saya gitu. Tetapi saya sekali lagi kelalaian saya tidak mau menyalahkan orang lain, tapi cuma menyalahkan diri sendiri karena saya kurang informasi, saya ketinggalan terus gitu. Jadi
setiap kali ada kegiatan ini di mana saya bisa pergi ke kota yang terdekat untuk memperpanjang paspor, itu saya selalu ketinggalan info. Jadi penting banget ya, walaupun saya udah berusaha gitu untuk mencari tahu gitu ya, tapi saya kadang-kadang karena kesibukan juga lewat lagi gitu, dan waktu itu berlalu cepet banget ya. Kita pikir masih ada waktu, nggak taunya waktunya ternyata tiba-tiba udah mepet banget gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang, di mana paspor saya itu bulan depan sudah habis, dan artinya juga izin tinggal saya di Jerman sudah habis. Oh, apa artinya kalau izin tinggal habis? Berarti saya harus keluar dari Jerman. Apakah begitu? Saya belum tahu. Tapi saya masih berusaha dalam waktu yang tersisa ini, kurang lebih beberapa minggu, 2 minggu, saya harus bisa menyelesaikan urusan birokrasi ini. Saya masih berusaha gitu. Dan saya bersyukur itu perwakilan Indonesia ya, KJRI di Frankfurt itu pegawainya sangat membantu ya, sangat ramah, sangat baik gitu ya. Walaupun kita sering berpikir bahwa kalau berurusan sama birokrasi kan pasti ribet gitu, ternyata mereka sangat membantu, berusaha membantu gitu, dan sangat ramah gitu ya. Saya sangat terkesan gitu dengan pelayanan di sana. Saya ditelepon malah ya, saya mengirim email, tapi mungkin karena ada masalah miskomunikasi, yang tadinya saya mau bikin termin untuk perjanjian untuk bulan Juni ini tanggal 24, dan saya udah bikin ya, harus bikin dulu kan lewat online ya. Tapi yang disayangkan di situ tidak tertera persyaratannya adalah bahwa saya sebelumnya harus terlebih dahulu mengirimkan semua dokumen, berkas-berkas ke KJRI Frankfurt lewat pos. Itu saya nggak ngeh gitu, nggak lihat ada tulisan kayak begitu. Jadinya saya cuma daftar tapi saya nggak ngirim berkas, karena saya lihat di situ persyaratannya adalah ketika kita datang baru kita membawa berkas. Padahal 5 tahun yang lalu, justru sebaliknya, 5 tahun yang lalu itu saya ingat saya mengirim berkas terlebih dahulu lewat pos. Baru saya datang ke Frankfurt untuk menjemput paspor yang sudah jadi. Itu waktu 5 tahun yang lalu, tapi waktu saya baca di websitenya itu ketika datang baru kita menyerahkan dokumen gitu. Jadi entah bagaimana gitu. Mungkin ini harus diperbaiki atau bagaimana gitu ya. Saya nggak ketemu kalimat bahwa sebelumnya kita bisa mengirimkan berkas lewat pos gitu. Jadi karena masalah ini akhirnya saya gagal lagi dapat termin perjanjian untuk bulan Juni ini, dan harus menunggu untuk bulan Juli. Padahal paspor saya itu udah habis bulan Juli, dan kemungkinan besar saya tidak bisa bekerja lagi bulan Juli karena saya nggak ada izin kerja lagi gitu. Nggak tahu kalau saya dapat surat keterangan gitu bahwa paspor saya sedang diperpanjang dan izin kerja saya juga sedang dalam proses gitu, apakah bisa gitu kayak begitu, saya nggak tahu. Tapi ini akibat kalau kita suka menunda-nunda sesuatu ya. Kadang-kadang kita pikir masih ada waktu, ternyata tidak ada lagi waktu yang tersisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita, khususnya WNI yang tinggal di luar negeri. Perhatikan betul masa berlaku paspor kita, karena paspor ini berfungsi juga untuk izin tinggal dan izin kerja, itu yang bikin senep gitu. Tapi kata teman saya pernah dia juga kayak begitu, sampai dia nggak menyadari, akhirnya dia nggak dapat gaji. Terus waktu dia tanya kenapa bulan ini saya nggak dapat gaji, ternyata izin kerjanya habis. Tapi dia nggak ngeh gitu ya. Saya masih ngeh karena bos pimpinan saya di tempat kerja itu nelfon saya, mungkin dapat pemberitahuan dari balai kota bahwa saya ini sudah mau habis nih izin kerjanya. Jadi saya dikasih tahu bahwa ya izin kerja saya kalau nggak diperpanjang, kalau nggak ada lagi berarti saya nggak bisa kerja lagi gitu. Jadi saya pasrahnya saya udah bilang sama pimpinan saya kalau saya nggak keburu memperpanjang ini, berarti saya nggak tahu nih bulan depan ini saya bisa kerja atau nggak. Berarti kalau saya nggak bisa kerja ya tolong saya dikeluarin dari jadwal kerja bulan depan gitu. Atau saya berusaha lagi menghubungi kedutaan, bukan kedutaan ya, di sini konsulat ya, konsulat jenderal,
untuk mendapatkan kayak surat keterangan gitu. Saya biasanya kan kalau kita mau perpanjang paspor, ada paspor sementara kan. Sementara paspor kita yang baru jadi kan biasanya kita ada surat keterangan gitu. Saya nggak tahu apakah bisa dapat ini atau enggak. Atau saya pergi ke balai kota, saya uh, minta apa namanya, minta keringanan, bukan keringanan, apa ya namanya, minta apa ya, kayak ya apa sih namanya, aduh kadang-kadang bahasa saya udah nggak terlalu ini lagi, minta apa sih namanya, aduh bukan gerasi, apa sih namanya, keringanan gitu, supaya saya masih dikasih waktu lagi untuk saya memproses dokumen saya ini gitu. Karena yang namanya proses dokumen kan perlu waktu ya. Kalau seandainya saya udah punya paspor baru nih sekarang di tangan saya, itu pun udah mepet waktunya sampai saya bisa masukin ke balai kota untuk proses izin tinggal saya yang baru. Itu perlu waktu 1 bulan. Jadi ya saya udah terlambat 1 bulan sebenarnya. Saya sangat-sangat menyesal bahwa saya kemarin itu ketinggalan info dan nggak memproses secepat mungkin. Karena sebetulnya bulan kemarin itu saya dapat libur kerja dan saya sudah booking tiket pesawat ke Indonesia. Dalam rencana saya waktu itu saya mau perpanjang paspor di sana di Indonesia. Tapi waktu itu masih ini banget kan dengan corona ya. Sampai sekarang pun masih ya dengan pandemi ini. Ketika kita turun dari pesawat itu kita kan wajib karantina untuk 5 hari gitu, kita langsung nggak bisa kemana-mana, harus karantina di hotel 5 hari. Jadi saya pikir saya libur 10 hari katakanlah, 10 hari terus saya karantina 5 hari, sisa 5 hari apakah keburu saya ngurus paspor saya di Indonesia dalam waktu 5 hari ini, sementara saya harus kesana kesini waktunya juga mepet. Akhirnya yang terjadi saya batalkan tiket saya yang sudah saya beli bulan kemarin itu. Saya nggak tahu apakah hangus, apakah saya bisa kembali uang atau enggak, tapi saya sudah minta refund. Saya udah menghubungi travel agentnya dan minta diproses gitu ya pembatalan, dan saya kalau bisa minta dikembalikan gitu, tapi ya nggak tahu dapat atau enggak gitu. Dan saya udah bener-bener apa ya namanya, ya rugi gitu, namanya tiket bukannya 1 juta 2 juta kan, mahal tiket bolak-balik Indonesia Jerman. Tapi ya mau dikata apa, tadinya saya memang mau ke Indonesia untuk memperpanjang paspor sekaligus mengurus beberapa urusan di Indonesia, tapi itu batal, sekali lagi terhalang masalah waktu ya, karantina dan ya ribet karena pandemi corona ini. Jadi itulah yang terjadi, akhirnya saya menunda ya, akhirnya saya bikin janji mau ke Frankfurt untuk perpanjang paspor. Itu pun akhirnya saya batalin. Saya nggak tahu kenapa saya batalin. Saya pikir sekali lagi, mungkin saya berharap bulan depan, bulan berikutnya Juni ini nih ada warung konsuler di Munich, di München ya. Jadi saya pikir udah saya ke situ aja. Ternyata saya kelewat beberapa hari. Dan terus sekarang ini juga ada beberapa kali lagi, dan yang tanggal 24 ini kembali lagi terlewat karena saya nggak kirimin dokumen yang harusnya katanya dikirimin dulu. Jadi saya masih berusaha mencari jalan keluar untuk masalah saya ini. Tolong buat teman-teman yang lain jangan sampai mengalami seperti saya. Kalau udah kayak begini kan jadi kalang kabut, ribet, serba bingung karena serba mepet waktunya. Jadi benar-benar yang namanya kita tinggal di luar negeri itu, sebelum kita jadi warga negara itu masih banyak yang harus kita perhatikan sehubungan dengan izin tinggal, izin kerja gitu, karena kita bergantung banget sama masa berlaku paspor kita.